Perkenalkan, nama saya Justin Renmarajo dengan NIM 20716500028. Bagian 1, pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Bab 1, pengertian tentang pengantar ilmu hukum. A. Pengertian dari segi pengantar. Pengantar dapat diartikan sebagai membawa ke tempat yang dituju. Dalam bahasa asing juga dapat diartikan sebagai memperkenalkan. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa pengantar ilmu hukum berarti memperkenalkan dasar dari ilmu hukum. B. Pengertian dari segi ilmu hukum. Menurut Cross, ilmu hukum merupakan segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum di dalam segala bentuk dan manifestasinya. C. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Cabang-cabang ilmu hukum menurut J. Van Apeldoorn ada 3, yaitu 1. Sosiologi hukum, 2. Sejarah hukum, 3. Perbandingan hukum. D. Menurut para pakar hukum, Dr. Sujono Dijosisworo, sarjana hukum, menyatakan bahwa pengantar ilmu hukum kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedia hukum yang merupakan pengantar untuk ilmu pengetahuan hukum. Ilmu pengetahuan yang berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum. Bab 2. Sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum diterjemahkan dari bahasa Belanda Inleiding tot de Rechtswetenschap yang dimasukkan dalam Honger on the Witch Wet Gate atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di Negeri Belanda pada tahun 1920. Sebenarnya, istilah Inleiding tot de Rechtswetenschap merupakan terjemahan dari bahasa Jerman Einführung in die Rechtswissenschaft yang sudah digunakan pada abad 19 dan permulaan abad 20. Inleiding tot de Rechtswetenschap mengartikan istilah yang semula digunakan di Belanda yaitu ensiklopedi de Rechtswetenschap. Pada tahun 1924, Inleiding tot de Rechtswetenschap mulai diajarkan di Rentsch Hogeschool, yaitu sekolah tinggi hukum yang berada di Batavia. Kemudian pada tahun 1942, istilah Inleiding tot de Rechtswetenschap mulai diterjemahkan menjadi pengantar ilmu hukum ketika Universitas Gadjah Mada didirikan pada tanggal 3 Maret 1946. Istilah pengantar ilmu hukum juga mulai digunakan secara resmi dan hingga saat ini dijadikan mata kuliah dasar di setiap fakultas hukum di seluruh Indonesia. Bab 3. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. A. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. 1. Memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. 2. Menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian yang penting daripada hukum. 3. Memperkenalkan seluk-beluk ilmu hukum. B. Bukti-bukti pentingnya peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. 1. Dari segi sejarahnya, pengantar ilmu hukum diajarkan di perguruan tinggi berbagai negara. 2. Di Indonesia, Inleiding tot de Rechtswetenschap jadikan kurikulum oleh Rentsch Hogeschool atau sekolah tinggi hukum. Yang ketiga, istilah pengantar ilmu hukum pertama kali digunakan oleh Universitas Gadjah Mada. Bab 4. Kedudukan pengantar ilmu hukum di antara ilmu sosial. A. Ditinjau dari segi ilmu sosial. Kedudukan pengantar ilmu hukum yang ditinjau dari segi ilmu sosial sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. B. Ditinjau dari segi disiplin hukum. Pengantar ilmu hukum merupakan salah satu bagian daripada disiplin hukum sama dengan filsafat hukum dan politik hukum. Bab 5. Metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. 1. Ilmu hukum adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum. 2. Hukum mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal. 3. Dengan menggabungkan keseluruhan pengetahuan akan didapati suatu perpaduan pengetahuan yang lengkap. 4. Dosen hukum memerlukan persyaratan khusus dikarenakan pengantar ilmu hukum dapat dikatakan kurang menarik. Bab ke-6. Persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Menurut Profesor Dr. Ahmad Sanusi, sarjana hukum. 1. Harus menguasai bahan-bahan. 2. Memahami syarat-syarat pedagogis. 3. Mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswanya. 4. Mampu mempopularitaskan acara kuliahnya. 5. Memberi petunjuk kepada siswa agar para mahasiswa untuk selanjutnya dapat belajar menurut caranya sendiri. Bab 7. Hakikat daripada pengantar ilmu hukum. 1. Pengantar ilmu hukum merupakan suatu mata pelajaran umum untuk mempelajari hukum. 2. Pengantar ilmu hukum memberikan pengertian dasar mengenai arti permasalahan dan persoalan-persoalan di bidang hukum.
3. Bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu hukum, harus menguasai pengantar ilmu hukum. Bab ke-8, ruang lingkup pembahasan pengantar ilmu hukum. A. Hukum menjadi objek ilmu hukum. Objek ilmu hukum harus tertuang pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan hukum. Contohnya, 1. Apakah hukum itu? 2. Apakah tujuan hukum itu? 3. Bagaimanakah hukum itu terbentuk? 4. Apakah sumber-sumbernya? 5. Bagaimanakah sistem dan klasifikasinya? 6. Dan sebagainya. B. Ilmu hukum sebagai norma hukum. 1. Hukum sebagai kaidah hukum. 2. Kaidah hukum dan kaidah lainnya. C. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. 1. Subjek hukum. 2. Objek hukum. 3. Peristiwa hukum. 4. Perbuatan hukum. 5. Hubungan hukum. 6. Hubungan akibat hukum. Dan yang ke-7, masyarakat hukum. D. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan terdiri dari 5. Yang pertama ada antropologi hukum, 2. Sosiologi hukum, 3. Sejarah hukum, 4. Psikologi hukum, dan yang kelima, perbandingan hukum. Bagian 2, hukum sebagai objek ilmu hukum. Bab 9, pengertian tentang hukum. A. Arti hukum dari segi etimologi. Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah alkas yang selanjutnya diambil alih dengan bahasa Indonesia menjadi hukum. Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. B. Definisi hukum oleh berbagai pakar. Menurut Profesor Dr. Hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang melaksanakannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata dan keadilan, dan menurut Grotius, law in a rule of moral action obliging to that which is right. Yang C, hukum dalam berbagai arti meliputi 10, yaitu 1. Hukum dalam arti keputusan penguasa, 2. Hukum dalam arti petugas, 3. Hukum dalam arti sikap tindak, 4. Hukum dalam arti gejala sosial, 5. Hukum dalam arti kebudayaan, 6. Hukum dalam arti kaidah, 7. Hukum dalam arti tata hukum, 8. Hukum dalam arti jalanan nilai, 9. Hukum dalam arti disiplin, 10. Hukum dalam arti ilmu hukum. Bab 10, hukum terdapat di mana saja. Menurut Surojo, hukum terdapat di seluruh dunia yang terdapat masyarakat di sana. Bab ke-11, peran dan fungsi hukum. A. Peranan hukum dan masyarakat. Adanya keterkaitan antara manusia sebagai makhluk sosial menyebabkan hukum berperan dalam setiap hubungan bermasyarakat. Contohnya, hukum perkawinan diharuskan untuk ditaati oleh satu pasangan yang akan menikah. B. Fungsi hukum. 1. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. 2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. 3. Sebagai penggerak pembangunan. 4. Fungsi kritis hukum. Bab 12, tujuan hukum. A. Pendapat berbagai ahli. Menurut Dr. Wirjon Projidikoro, tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. B. Allegemen regels atau peraturan umum. Meliputi 2 contoh mengenai Allegemen regels, yaitu 1. Allegemen regels yang Allegemen regels yang dapat dipandang kurang adil, contohnya pasal 330, pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berasal dari Burgerlijk Wetboek atau disingkat WB, yang berbunyi belum cukup umur atau belum dewasa adalah belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum melangsungkan pernikahan. Allegemen regels yang harus ditafsirkan contohnya itikat baik pada pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Yang C, tentang keadilan. 1. Keadilan distributif, yaitu keadilan yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan jasa-jasanya. 2. Keadilan kumulatif, yaitu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memedulikan jasa masing-masing. Bab ke-13, hukum ditaati orang. Ketaatan pada hukum menurut Urecht. 1. Karena orang merasakan peraturan itu sebagai hukum. 2. Karena orang harus menerima supaya ada rasa ketentraman. 3. Karena masyarakat menghendakinya. 4. Karena adanya paksaan atau sanksi sosial.
Bab ke-14, kodifikasi hukum dan perkembangan. Apakah kodifikasi itu? Kodifikasi adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan adanya kodifikasi adalah untuk mendapati kesatuan hukum dan suatu kepastian hukum. B. Mengapa tumbuh kodifikasi? Dikarenakan ketidakadanya kesatuan dan kepastian hukum di suatu negara, contohnya Prancis, Amerika, dan Indonesia. Aliran-aliran hukum yang timbul kemudian. 1. Ajaran Rechtslehrer. Kedua, aliran Rechtsfinding. Bab 15. Aliran-aliran atau praktik hukum. Aliran legisme. Aliran yang mempunyai pendapat yaitu 1. Bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. 2. Bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. B. Aliran Freie Rechtsbewegung dan Freie Rechtsschule atau hukum bebas. Aliran Freie Rechtsschule merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh badan legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. Aliran Rechtsfinding atau penemuan hukum. Menurut aliran Rechtsfinding, hukum terbentuk dengan beberapa cara, yaitu 1. Karena wetgeving atau pembentukan undang-undang. 2. Karena administrasi atau tata usaha negara. 3. Karena Rechtspraak atau peradilan. 4. Karena kebiasaan. 5. Karena ilmu. D. Aliran yang berlaku di Indonesia. Indonesia menggunakan aliran Rechtsfinding, yang artinya para hakim dapat memutuskan perkara berdasarkan undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia. Bab 16. Terbentuknya hukum. Pembentukan hukum di Inggris. Hukum di Inggris berasal dari kebiasaan dalam masyarakat dan dinamakan common law. B. Pembentukan hukum di Indonesia dengan versi yang lebih khas. Hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikenal dengan hukum adat. Namun hukum ini terbatas pada hukum perdata, khususnya bagi golongan warga negara asli atau bumi putra. C. Pandangan legisme, Freie Rechtsschule dan Rechtsfinding. Menurut pandangan legisme, hukum hanya terbentuk oleh perundang-undangan. Menurut pandangan Freie Rechtsschule, hukum hanya terbentuk oleh peradilan. Menurut pandangan Rechtsfinding, membedakan hukum yang berasal dari perundang-undangan dan hukum yang berasal dari peradilan. Bab ke-16. Penafsiran hukum. Macam-macam pada cara penafsiran hukum. 1. Penafsiran pengertian subjektif dan objektif. 2. Penafsiran pengertian sempit dan luas. B. Metode penafsiran. 1. Ada tata bahasa. 2. Ada sejarah. 3. Sistem dan peraturan. 4. Keadaan masyarakat. 5. Otentik. Dan ke-6. Perbandingan. C. Penjelasan tentang berbagai macam metode penafsiran. 1. Penafsiran gramatikal atau tata bahasa. 2. Penafsiran historis. 3. Penafsiran sistematis. 4. Penafsiran sosiologis. 5. Penafsiran otentik. Dan yang ke-6. Penafsiran perbandingan. Bab 18. Pengisian kekosongan hukum. Konstruksi hukum atau penafsiran analogi merupakan penafsiran daripada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat pada kata-kata tersebut. B. Penghalusan hukum atau Rechtsfinding merupakan cara memperlakukan hukum sedemikian rupa secara halus sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. C. Argumentum a contrario atau pengungkapan secara berlawanan merupakan penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran. Bab 19. Sumber-sumber hukum. Arti tentang sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. B. Pendapat berbagai para pakar hukum. Algra membagi sumber hukum dalam 2 sumber hukum, yaitu sumber hukum material ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Kedua, ada sumber hukum formil, merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. C. Undang-undang. Menurut aturan legisme, undang-undang adalah hukum. Cara membentuk undang-undang tergantung kepada sistem pemerintahan yang dianut oleh negara tersebut. Undang-undang dalam arti formil adalah keputusan penguasa yang diberi nama undang-undang atau undang-undang yang dilihat dari segi bentuknya
Sedangkan undang-undang dalam arti material adalah penetapan kaidah hukum yang disebut dengan tegas, sehingga menurut sifatnya menjadi pengikat. Tata jenjang perundang-undangan adalah urutan-urutan mengenai tingkat dan derajat daripada undang-undang yang bersangkutan dalam mengingat badan yang berwenang yang membuatnya dan masalah-masalah yang mengaturnya. D. Kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang mengenai hal, tingkah laku, kebiasaan yang diterima oleh suatu masyarakat yang selalu dilakukan oleh orang lain. Sedemikian rupa sehingga masyarakat beranggapan bahwa memang harus berlaku demikian. Kelemahan hukum kebiasaan yaitu bersifat tidak ada. Tidak saya tulis, oleh karenanya tidak dapat dirumuskan secara jelas dan pada umumnya sukar menggantinya, dan hukum kebiasaan tidak menjamin kepastian hukum dan sering menyulitkan. Persamaan antara hukum kebiasaan dan undang-undang itu ialah keduanya merupakan penegas pandangan hukum dan merupakan perumusan kesadaran hukum suatu bangsa. Sedangkan perbedaannya, undang-undang merupakan keputusan pemerintah yang dibebankan kepada orang, subjek hukum. Kebiasaan merupakan peraturan yang timbul dari pergaulan. Jurisprudensi. Menurut Purnadi, istilah jurisprudensi berasal dari kata jurisprudentia yang berarti pengetahuan hukum. Jurisprudensi adalah keputusan-keputusan hakim sebelumnya yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim. Sebab-sebab hakim menggunakan putusan hakim ialah 1. Pertimbangan psikologis. 2. Pertimbangan praktis. 3. Pendapatan yang sama. Jurisprudensi terdapat dua macam. Yang pertama ada jurisprudensi tetap, adalah keputusan-keputusan hakim berulang kali dipergunakan pada kasus-kasus yang sama. 2. Jurisprudensi tidak tetap adalah jurisprudensi yang belum masuk menjadi jurisprudensi tetap. 1. Pertimbangan psikologis. 2. Pertimbangan praktis. 3. Pertimbangan yang sama. Jurisprudensi terdapat dua macam. 1. Jurisprudensi tetap adalah keputusan hakim yang berulang kali dipergunakan pada kasus-kasus yang sama. 2. Jurisprudensi tidak tetap adalah jurisprudensi yang belum masuk menjadi jurisprudensi tetap. F. Traktat. Traktat atau treaty adalah perjanjian yang dibuat antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Macam-macam traktat ada 3. 1. Traktat bilateral atau traktat binasional. Apabila perjanjian terjadi antara dua negara. Kedua ada traktat multilateral apabila dibuat oleh banyak negara. Ketiga ada traktat kolektif atau traktat terbuka, adalah traktat multilateral yang boleh dimasuki negara lain. G. Ada doktrin. Menurut Profesor Dr. Sudikno M., sarjana hukum, doktrin merupakan para sarjana hukum yang adalah pendapat para sarjana hukum yang merupakan sumber hukum, tempat hakim dapat menemukan hukumnya. Bab 20. Penggolongan dan klasifikasi hukum. A. Sistematika yang diselenggarakan dengan tujuan yang utuh bahwa berlakunya hukum itu selalu bersangkut paut. Hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu hukum tertulis meliputi hukum undang-undang, hukum perjanjian antar negara, dan sebagian kecil hukum adat. Sedangkan hukum tak tertulis meliputi hukum kebiasaan sebagian besar hukum adat, hukum jurisprudensi, hukum ilmu, dan hukum revolusi. Hukum yang mengatur kepentingan persoalan dan juga kepentingan negara. Dalam kedudukannya, bukan sebagai penguasa, adalah hukum privat. Sedangkan hukum yang mengatur kepentingan negara sebagai penguasa adalah hukum politik. Penggolongan hukum privat dan publik. 1. Ada hukum privat, dibagi menjadi A. Hukum perdata, B. Hukum dagang, C. Hukum privat internasional. Kedua ada hukum publik, dibagi menjadi hukum negara. Kedua ada hukum usaha negara. Selanjutnya ada hukum antar negara. Ada juga hukum pidana, ada juga hukum acara. Namun hukum acara dibagi lagi menjadi hukum perdata, pidana, tata usaha negara. B. Penggolongan atau klasifikasi yang lazim dipergunakan. 1. Berdasarkan sumbernya. A. Hukum undang-undang. B. Hukum traktat. C. Hukum kebiasaan dan hukum adat. D. Hukum jurisprudensi. E. Hukum ilmu. 2. Berdasarkan daerah kekuasaannya. Ada A. Hukum nasional, B. Hukum internasional, dan C. Hukum asing. Yang
Yang ketiga, berdasarkan kekuatan berlakunya, ada A. Hukum paksa atau hukum yang bersifat memaksa, B. Hukum tambahan atau bersifat mengatur atau menambah. 4. Ada berdasarkan isinya, dibagi menjadi 2, yaitu hukum publik dan hukum privat. 5. Berdasarkan fungsi dan pemeliharaannya, A. Hukum material, B. Hukum formil. Yang keenam, hukum berdasarkan bentuknya. Ada A. Hukum tertulis, B. Hukum tak tertulis. Yang ketujuh, hukum berdasarkan wujudnya. A. Hukum objektif, B. Hukum subjektif. Yang kedelapan, berdasarkan waktu berlakunya, dibagi menjadi A. Ius constitutum, B. Ius constituendum, C. Hukum asasi atau hukum alam. Selanjutnya C. Perbedaan antara beberapa macam hukum. Perbedaan antara hukum perdata atau sipil dengan hukum pidana dapat dilihat dari segi isinya, segi pelaksanaannya, dan juga segi menafsirkannya. Perbedaan antara hukum antara perdata dengan hukum acara pidana dapat dilihat dari 1. Segi mengadili, 2. Pelaksanaan inisiatif, 3. Segi penuntutan, 4. Segi pembuktian, 5. Segi penarikan kembali suatu perkara, 6. Segi kedudukan para pihak, 7. Segi dasar keputusan, 8. Segi hukum, segi macam hukum, dan 9. Segi banding. Bagian 3. Ilmu hukum berbagi ilmu kaidah. Bab ke-21. Kaidah hukum dalam kaidah sosial. A. Kaidah sosial. Macam-macam kaidah sosial terdiri dari 1. Kaidah hukum, 2. Kaidah sosial, 3. Kaidah kesopanan, 4. Kaidah agama dan kaidah kepercayaan. B. Penggolongan kaidah. Menurut Profesor Dr. Sudikno Metokusumo, menggolongkan keempat kaidah tersebut dalam 2 golongan, ialah A. Tata kaidah dalam aspek pribadi yang termasuk kelompok. Ini adalah kaidah agama atau kepercayaan dan kaidah kesusilaan. B. Tata kaidah dengan aspek kehidupan antara pribadi yang termasuk di dalamnya adalah kaidah kesopanan dan kaidah hukum. C. Hukum antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya. 1. Hubungan positifnya, yakni hubungan yang saling memperkuat dan melengkapi antar kaidah hukum dan kaidah lainnya. 2. Hubungan negatif, yakni hubungan yang saling melemahkan, yaitu jika isi kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya saling bertentangan. D. Persamaan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya. Persamaan antara kaidah hukum dan kaidah lainnya adalah sama, yakni melindungi kepentingan perorangan maupun umum, sehingga terdapat tertib dalam masyarakat antara kaidah hukum dan kaidah kesopanan. A. Memandang manusia sebagai makhluk sosial. B. Sudah puas dalam perbuatan lahiriah saja. C. Heteronom atau dikehendaki masyarakat. E. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya. Perbedaan antara kaidah hukum dan kaidah agama dan kaidah kesusilaan dapat ditinjau dari beberapa segi seperti berikut. 1. Tujuan, 2. Sasaran, 3. Sumber sanksinya, 4. Kekuatan mengikatnya, 5. Isinya. Beberapa antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. A. Hukum memberi hak dan kewajiban. Kaidah kesopanan hanya memberi kewajiban saja. B. Sanksi kaidah hukum dipaksakan oleh kaidah secara resmi. Sanksi kaidah kesopanan dipaksakan oleh masyarakat secara tidak resmi. Perbedaan antara kaidah kesopanan, kaidah agama, dan kaidah kesusilaan. A. Asalnya kaidah kesopanan dari luar diri manusia. Kaidah agama dan kaidah kesusilaan berasal dari pribadi manusia. Kaidah kesopanan berisi aturan yang ditunjukkan kepada sikap lahir manusia. Kaidah agama dan kaidah kesusilaan berisi aturan yang ditunjukkan kepada sikap batin manusia. C. Tujuan kaidah kesopanan menertibkan masyarakat agar tidak ada korban. Kaidah agama dan kaidah kesusilaan bertujuan menyempurnakan manusia agar tidak menjadi manusia jahat. Bagian 4. Ilmu hukum sebagai ilmu pengertian. Bab ke-22. Subjek hukum. A. Beberapa pengertian. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Pada dasarnya, subjek hukum adalah manusia. Ada 2 pengertian orang sebagai subjek hukum. A. Naturalik, personal, adalah mens person yang disebut orang atau manusia pribadi. B. Ada rech person, adalah yang berbentuk badan hukum. B. Manusia sebagai subjek hukum. Menurut hukum yang berlaku, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Sedangkan menurut Profesor J. Harjawijaja,
sarjana hukum, orang adalah merupakan pengertian terhadap manusia. C. Pengecualian. Pengecualian mengenai subjek hukum. 1. Anak dalam kandungan. 2. Cakap hukum. 3. Binatang sebagai subjek hukum. 4. Badan hukum sebagai subjek hukum. Bab 23. Objek hukum. Benda atau zat merupakan objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para sumber hukum. Oleh karenanya, dapat dikuasai oleh subjek hukum. Dasar hukum yang mengatur tentang benda. A. Hukum 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. B. Undang-Undang Pokok Agraria atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. C. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 atau Undang-Undang tentang merek perusahaan dan merek perniagaan. B. Manusia sebagai objek hukum. Manusia dapat dijadikan objek hukum jika hak kewajibannya sebagai subjek hukum dilenyapkan dan atau dicabut. Dengan seperti itu, maka manusia dianggap sebagai benda yang dapat diperjualbelikan. Bab ke-24. Peristiwa hukum. A. Pengertian peristiwa hukum adalah suatu kejadian hukum atau kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. B. Macam-macam peristiwa hukum. Macam-macam hukum dapat dibagi menjadi beberapa golongan. 1. Peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum. 2. Peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk. 3. Peristiwa hukum sepintas atau peristiwa terus-menerus. 4. Peristiwa hukum positif dan peristiwa hukum negatif. C. Menurut isinya, peristiwa hukum terdapat 2 golongan, yaitu 1. Perbuatan subjek hukum. 2. Peristiwa atau perbuatan yang bukan perbuatan hukum atau perbuatan lain. Bab 25. Hubungan hukum. Rechtsbetrekkingen. A. Beberapa pengertian. Hubungan hukum ialah hubungan antara 2 atau lebih subjek hukum. B. Segi hubungan hukum. Tiap hubungan hukum mempunyai 2 segi, yaitu hak dan kewajiban. C. Unsur-unsur hubungan hukum. Hubungan hukum memiliki 3 unsur. 1. Adanya orang-orang yang hak atau kewajiban yang saling berhadapan. 2. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban. 3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembang kewajiban. Syarat-syarat daripada hubungan hukum. Syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu 1. Adanya dasar hukum. 2. Timbulnya peristiwa hukum. Macam atau jenis hubungan hukum. Hukum itu ada 3 macam, ialah 1. Hubungan hukum yang bersegi 1. 2. Hubungan hukum bersegi 2. 3. Hubungan antara satu subjek hukum dengan semua subjek hukum lainnya. Bab 26. Hak. A. Beberapa pengertian. Hak disebut juga hukum subjektif. Hukum subjektif merupakan segi akhir daripada hubungan hukum. B. Teori-teori tentang hak. 2. Teori tentang hak. Yang pertama, teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang dilindungi. 2. Teori yang beranggapan hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan, dan teori gabungan dari kedua teori tersebut. C. Penyosialan hak adalah penyosialan hukum yang mengubah sifat dan tujuan hukum akan merupakan pula sifat dan tujuan hak, sehingga tak mengalami proses penyosialan. Yang D. Menyalahgunakan hak. Menyalahgunakan hak dianggap ada apabila orang menjalankan hak secara tidak sesuai dengan tujuan. Macam-macam hak. Macam-macam hak. 1. Hak mutlak ialah setiap kekuasaan mutlak yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum. B. Yang pertama, A. Hak pokok atau dasar manusia atau asasi. B. Hak publik absolut. C. Sebagian dari hak privat atau keperdataan. 2. Hak relatif ialah setiap kekuasaan atau kewenangan yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum. A. Hak publik relatif. B. Hak keluarga relatif. C. Hak kekayaan relatif. Bab ke-27. Perbuatan hukum, bukan perbuatan hukum, dan akibat hukum. A. Perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban perbuatan hukum atau tindakan hukum baru apabila ada pernyataan kehendak. B. Bukan perbuatan hukum. 2 macam bukan perbuatan hukum. 1. Perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum. 2. Perbuatan yang dilarang oleh hukum. C. Akibat hukum.
Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Bab 28. Masyarakat hukum. Batasan masyarakat hukum. Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. B. Pembentukan kelompok. Sebuah kelompok dapat terjadi atau terbentuk dikarenakan manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial yang selalu ingin hidup berkelompok. C. Faktor-faktor yang mendorong untuk hidup bermasyarakat. Faktor-faktor yang mendorong agama itu selalu hidup berkelompok dalam sesamanya. 1. Kebutuhan biologis. 2. Persamaan nasib. 3. Persamaan kepentingan. 4. Persamaan ideologi. Yang kelima, persamaan tujuan. Faktor-faktor tersebut dapat dirangkum menjadi 3 faktor pokok atau dapat disederhanakan menjadi 3, yaitu faktor ekonomis, biologis, dan keamanan. D. Macam-macam bentuk masyarakat hukum menurut dasar pembentukan. Masyarakat dapat dibagi menjadi 3 macam bentuk masyarakat. 1. Masyarakat teratur. 2. Masyarakat teratur yang terjadi dengan sendirinya. 3. Masyarakat tidak teratur. Bagian 5. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Bab ke-29. Antropologi hukum. Pengertian. Antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa, dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana maupun masyarakat sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. B. Antropologi dan hukum. Premis-premis yang mendasari studi antropologi tersebut hukum. Terhadap hukum. A. Hukum suatu masyarakat atau sistem hukum atau masyarakat. B. Paling baik melalui analisis terhadap prosedur-prosedur. C. Dapat gilirannya, prosedur akan menjadi penting manakala penelitian dipusatkan pada sengketa, analisis, dan perbandingan. D. Agar dapat dibuat suatu laporan yang sah mengenai hukum rakyat, 2 tugas terpisah tetapi berhubungan perlu digarap. Bab 30. Sosiologi hukum. Pengertian. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. B. Objek atau sasaran sosiologi hukum. Objek sasaran sosiologi hukum adalah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan oknum, seperti pembuatan undang-undang, pengadilan, polisi, advokat, dan sebagainya. Bab 31. Psikologi hukum. Pengertian. Psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Bab ke-32. Sejarah hukum. A. Pengertian. Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Peranan dan fungsi sejarah hukum. Menurut Surjono Sukanto, sejarah hukum mempunyai kegunaan, yaitu 1. Sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum. 2. Hukum sebagai kaidah merupakan patokan perilakuan atau sikap tindakan yang sepantasnya. 3. Sejarah hukum juga berguna dalam praktik hukum. 4. Dalam bidang pendidikan hukum, sejarah hukum dapat sangat membantu mahasiswa hukum untuk lebih memahami hukum yang dipelajarinya. 5. Sejarah hukum dapat mengungkapkan fungsi dan efektivitas lembaga-lembaga hukum tertentu. Bab 33. Perbandingan hukum. A. Pengertian perbandingan hukum. Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda. B. Tujuan daripada perbandingan hukum. Tujuan perbandingan hukum ialah untuk mengetahui sebab-sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan tersebut. C. Fungsi daripada perbandingan hukum. Fungsi perbandingan hukum antara lain dapat membantu dalam rangka pembentukan hukum nasional. Di samping mempunyai peranan penting dalam rangka hubungan antar bangsa atau negara dan sebagainya. D. Manfaat daripada perbandingan hukum. Manfaat perbandingan hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu 1. Manfaat ilmiah, yaitu dalam membandingkan dengan hukum kita dapat menemukan adanya unsur persamaan, unsur pembedaan antara sistem-sistem atau lembaga-lembaga yang kita bandingkan. 2. Sifat praktis antara lain. A. Sebagai penunjang dalam usaha pembentukan hukum nasional. B. Sebagai faktor penting bagi usaha unifikasi hukum. C. Sebagai usaha menumbuhkan saling pengertian yang mendalam mengenai hukum.
dia sebagai pelaksana HPT. Sekian, terima kasih.